Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini, ketika cinta tidak cukup, Ibrani 8 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah saudara melihat hubungan yang dimulai dengan sangat indah tetapi berakhir dengan kekecewaan? Kedua pihak awalnya saling mencintai, berjanji untuk setia, dan berkomitmen untuk hidup bersama selamanya. Tetapi seiring dengan waktu salah satu pihak terus mengecewakan yang lain, sampai akhirnya hubungan itu tidak bisa dipertahankan lagi. Inilah gambaran sederhana dari apa yang terjadi dengan perjanjian lama yang dijelaskan dalam Ibrani 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada hari aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dengan tanganku. Karena mereka tidak setia kepada perjanjianku, maka aku tidak lagi mengindahkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini dimulai dengan penjelasan bahwa perjanjian baru bukan seperti perjanjian lama. Ini berarti perjanjian baru tidak akan mengulang kesalahan yang sama atau memiliki kelemahan yang sama. Gambaran aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dengan tanganku sangat mengharukan. Ini seperti orang tua yang memegang tangan anak kecilnya untuk membimbingnya menyeberang jalan. Allah tidak memaksa Israel keluar dari Mesir dengan kasar, tetapi memegang tangan mereka dengan lembut dan penuh kasih. Ini menunjukkan bahwa perjanjian lama dimulai bukan dengan kemarahan atau tuntutan yang kejam, tetapi dengan kasih dan kebaikan Allah. Allah menyelamatkan Israel terlebih dahulu, baru kemudian memberikan hukum. Urutan ini sangat penting, saudara. Penyelamatan dulu, baru tuntutan. Allah tidak berkata, taatilah hukumku, maka aku akan menyelamatkan kalian dari Mesir. Tidak. Sebaliknya, Ia berkata, aku sudah menyelamatkan kalian dari Mesir, sekarang hiduplah sebagai umat yang sudah diselamatkan. Jadi saudara, dari awal perjanjian lama sebenarnya didasarkan pada kasih karunia, bukan pada perbuatan baik. Lalu apa yang salah? Masalahnya bukan pada awal yang indah itu, tetapi pada apa yang terjadi setelahnya. Israel tidak setia kepada perjanjian. Kata setia di sini berarti tetap berkomitmen, bertahan dalam hubungan, dan memenuhi janji yang sudah dibuat. Israel terus-menerus melanggar komitmen mereka kepada Allah. Meskipun Allah sudah menunjukkan kasih-Nya dengan begitu jelas, ini bukan soal sesekali berbuat salah atau membuat kesalahan kecil. Ini adalah pola ketidaksetiaan yang konsisten sepanjang sejarah mereka. Dari padang gurun sampai pembuangan, Israel berulang kali berpaling dari Allah, menyembah berhala, mengabaikan hukum-hukumnya, dan hidup seolah-olah Allah tidak ada. Mereka seperti pasangan yang terus berselingkuh meskipun sudah berjanji untuk setia. Respon Allah adalah, aku tidak lagi mengindahkan mereka. Ini terdengar keras, tapi sebenarnya ini adalah konsekuensi alami dari perjanjian yang sudah dilanggar. Perjanjian lama beroperasi dengan prinsip jika maka. Jika Israel setia, Allah akan memberkati. Jika Israel tidak setia, maka Allah akan menarik berkat-Nya. Ketika Israel terus-menerus tidak setia, Allah harus menjalankan bagian perjanjian yang menyatakan konsekuensi dari ketidaksetiaan. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah tidak meninggalkan Israel karena Ia tidak sabar atau karena Ia berubah pikiran. Allah meninggalkan mereka karena itulah yang tertulis dalam perjanjian. Jika mereka tidak setia, maka hubungan itu akan terputus. Allah sedang menjalankan aturan yang sudah disepakati bersama dan bukan bertindak sewenang-wenang. Nah, saudaraku, inilah yang menunjukkan kelemahan fundamental dari perjanjian lama. Hubungan dengan Allah bergantung pada kemampuan manusia untuk tetap setia.
Masalahnya tidak ada manusia yang mampu setia secara sempurna sepanjang waktu. Hati manusia cenderung memberontak, mudah tergoda, dan sering lupa akan kebaikan Allah. Jadi perjanjian yang bergantung pada kesetiaan manusia hampir pasti akan gagal. Nah, bagi saudara, kebenaran ini memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, jangan merasa aneh atau terkejut jika saudara sering gagal dalam hidup rohani. Bahkan bangsa Israel yang dipilih Allah dan mengalami mujizat-mujizat luar biasa pun tidak mampu setia secara konsisten. Kegagalan saudara bukan berarti saudara lebih buruk dari orang lain. Itu hanya menunjukkan saudara adalah manusia biasa dan saudara butuh kasih karunia Allah. Kedua, saudara tidak bisa mengandalkan sistem jika-maka untuk mempertahankan hubungan dengan Allah. Jika saudara mencoba hidup dengan prinsip, jika saya taat, Allah akan memberkati saya, saudara akan selalu hidup dalam ketakutan karena tidak ada yang bisa menjamin saudara akan selalu taat. Ketiga, Allah tidak meninggalkan saudara karena ia kejam atau tidak sabar. Jika Allah tidak mengindahkan saudara ketika saudara tidak setia, itu bukan karena ia tidak mengasihi saudara lagi, tapi karena sistem lama memang beroperasi dengan cara itu. Untungnya kita tidak lagi hidup dalam sistem yang lama. Keempat, ayat ini mempersiapkan kita untuk menghargai betapa indahnya perjanjian baru yang kita sudah miliki pada hari ini. Dalam perjanjian baru, Allah tidak lagi berkata, kalau kamu setia, aku akan mengindahkan kamu. Sebaliknya, ia berkata, aku akan membuat kamu setia, sehingga aku bisa mengindahkan kamu selamanya. Masalahnya, bukan lagi pada kemampuan saudara untuk setia, tapi pada kemampuan Allah untuk mengubah hati saudara. Allah melihat dari kegagalan perjanjian lama yang sebenarnya bukan kegagalan, tapi pemenuhan fungsinya sebagai persiapan. Dalam perjanjian baru, ia tidak akan lagi bergantung pada kesetiaan manusia yang rapuh. Sebaliknya, ia akan mendasarkan perjanjian itu pada kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Inilah mengapa perjanjian baru tidak akan gagal seperti perjanjian lama. Kita berdoa. Bapa yang setia, terima kasih karena melalui kegagalan perjanjian lama, Engkau menunjukkan kepada kami betapa rapuhnya kesetiaan manusia. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak menyerah pada kami, tetapi merancang perjanjian baru yang tidak bergantung pada kesetiaan kami yang rapuh. Tapi kami merasa gagal, dan ketika kami merasa gagal dan ketika kami tidak setia, tolong ingatkan kami bahwa dalam perjanjian baru, hubungan kami denganmu didasarkan pada kesetiaanmu, bukan pada kesetiaan kami. Bantu kami hidup dalam kebebasan perjanjian baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.